warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, my name is Mira. My name is Muhammad Fazila. We are from A. Nice education. We will talk about strategies on goals. Multiple clause adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan satu kata kerja. Maka diperlukannya kata penghubung. Contohnya di sini, I have a sister. I-nya sebagai subjek, M-nya sebagai verb. Kalimat ini merupakan sebagai single clause sentence. Terus contoh yang kedua, I had what my sister said. I-nya sebagai subjek pertama, M-nya sebagai verb pertama, my sister sebagai subjek kedua, dan Z-nya itu sebagai verb kedua. Kalimat ini disebut sebagai multiple clause sentence. Yang kedua, multiple clause sentence ada dua. Yang pertama independent clause dan dependent clause. Independent clause itu clause yang dapat berdiri sendiri. Kalimat simple yang hanya mempunyai subjek dan predikat. Dia tidak perlu kalimat tambahan sebagai dependent clause. Dependent clause itu kalimat tambahan yang perlu kalimat utama. Dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu independent clause untuk melengkapi sebuah kalimat. Contohnya di sini wherever I go, I like to stay in cottage. Yang wherever I go itu maksudnya dependent clause. I like to stay in cottage maksudnya independent clause. Kalau misalnya dependent, maksud kalau yang ini dihapus, kalimat ini tuh bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya ininya yang ada, dia tidak bisa menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Yang kedua juga sama. Adil value of the person or he made on the job. Yang pertama tuh, kalau misalnya yang ini dihapus, dia masih bisa berdiri sendiri. Kalau kalimat yang pertama dihapus, dia nggak bisa berdiri sendiri karena kalimatnya terlalu keras. Nah, ini tuh macam-macam conjunction-nya. Ada yang preposition conjunction, possession and comparison conjunction, conjunction, condition conjunction, dan present conjunction. Nomor 3 yaitu non clause. Non clause adalah kata benda namun bentuknya lebih panjang sehingga fungsinya tetap sama dengan kata benda lainnya. Untuk menyusun klausa nominan seperti klausa jenis lainnya diperlukan fungsi subordinat. Klausa kata benda tidak boleh berada dalam bentuk pernyataan meskipun kalimat tersebut mengandung kata tanya. Nah, itu tuh selalu dalam struktur subject plus verb. Nah, contohnya yaitu do you know where is she going? Itu salah. Yang benar itu do you know where she is going? Karena walaupun ini pertanyaan, ini itu nggak boleh jadi pertanyaan, jadinya she is. Nah, contoh dari explain of non clause as a subject ini tuh di sini contohnya tuh dari kalimat ini ada dua non clause yaitu si annoyed sama surprise me. Karena ada empat itu jadi ini tuh konjungsi, jadinya si annoyed ini jadi kalimat klausa atau kata penghubung. Nah, kalau artinya itu kalau kata penghubung itu jadi karena itu tuh jadi klausa kata benda berfungsi sebagai subjek. Jadinya what si annoying itu jadi subjeknya, sedangkan surprise itu jadi verbnya, me itu sebagai objeknya. Itu ada contoh dari expand of pronunciation non clause. Ini tuh dari kalimat sebelumnya yaitu what si annoying surprise. Nah, ini tuh jadi kata pengganti. Nah, kata penggantinya dia surprise me. Yang harusnya itu what si annoying surprise, jadinya itu surprise me. Karena ini seharusnya jadinya kata pengganti, jadinya subjek karena udah
jadi subjek, surprise jadi verb, me jadi objek. Nah, ada juga explain of non-clause as subject. Ini tuh dari non-clause subject jadi kata pengganti yaitu pronoun. Dari what Brown said amazing me jadi it's amazing me. Ini tuh kayak gini tuh subjeknya harusnya ini jadi subjek, it yang jadi subjek karena diganti. Terus ada juga what she annoying surprise. Nah, ini tuh jadi kata pengganti. Nah, kata penggantinya it surprise me yang harusnya itu what she annoying surprise jadinya it surprise me. Karena ini seharusnya jadinya kata pengganti, jadinya subjek karena udah diganti. Jadi subjek, surprise jadi verb, me jadi objek. Nah, ada juga explain of non-clause as subject. Ini tuh dari non-clause subject jadi kata pengganti yaitu pronoun. Dari what Brown said amazing me jadi it's amazing me. Ini tuh kayak gini tuh subjeknya harusnya ini jadi subjek, it yang jadi subjek karena diganti. Terus ada juga explain of pronunciation non-clause. Nah, kalau ini tuh ada ini juga sama, ada dua kalimat clause. Nih, ini explain of non-clause as a direction object. Nah, di sini juga sama. Di sini itu ada dua non-clause-nya, yaitu si Claude here sama the professor said. Karena di sini ada what, jadi si-nya itu jadi subjek, Claude here itu jadi verb. Jadi what the professor said itu menjadi objeknya. Nah, ini juga ada contoh-contohnya dari sini, yaitu ada she abandoned she broken door in the man academic English. She-nya itu jadi subject, abandoned itu jadi verb, they broken the door in the Mandan English academic English itu jadi non-clause-nya. Tadi ada non-clause as dalam objek, yang ini ada non-clause as indirect object. Indirect object itu berbeda sama direct object. Ada itu tidak dapat diusulkan tanpa direct object. Contohnya, I get whatever he like to support. I itu sebagai subjek pronoun pertama, yang itu sebagai verb, whatever itu sebagai kata penghubung atau konjungsi. He itu sebagai subjek pronoun yang kedua, it itu sebagai verb, my itu possessive adjective, school itu adjective dan sepenuh pronoun. Kadang-kadang it itu termasuk indirect object. Dan my to support itu termasuk direct object. Ada contoh lainnya yaitu ada William dan she wants to resign from the advice. William itu sebagai subjek, itu sebagai verb, dan she wants to resign itu sebagai non-clause as indirect object, self advice itu objeknya. Terus ada yang kedua dari student as given dan most of the belong support the police little body. The student itu subject as given itu verb, most of the belong support the police itu adalah objek, little body itu objeknya. Terus yang ketiga ada the headmaster will give God present some direction. The headmaster itu sebagai subjek, will give itu verb, what ibu saja itu adalah subjek. Dan yang terakhir ada non-clause berfungsi sebagai object of preposition. Preposisi itu adalah kata penghubung antara kata benda atau kata ganti dengan kata lainnya. Nah, kata-katanya itu ada at, in, on, for, to, of, it, behind, and above. Sedangkan non-clause of object itu dia adalah objek non-clause yang menjadi objek dari permohonan preposition ini.
Contohnya ada swore I love, I sacrifice my life. So ini sebagai preposition, terus I love itu the noun plus object preposition. Nah sebagai noun plus object itu warm and love. Terus itu warm I love itu sebagai noun plus subject. Terus yang kedua ada contoh noun plus object preposition dengan noun plus object. Contohnya I make a beautiful and to life. From into preposition and the allusion to life is the noun plus itu sebagai object preposition dari kata from. Yang ketiga ada whenever seen there. Whenever seen dari itu noun plus as objection. Itu nggak bisa dihapus karena kalau dihapus nanti kalimatnya nggak lengkap. Ada yang mau bertanya? Saya Nafal Hasanah dari kelompok 9. Izin bertanya, apa Bu? Bukan. Bagaimana klausa kata benda itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat? Menurut kalian apa sih yang dimaksud concession and comparison conjunction? Apa perbedaan langsung dan tidak langsung dalam pengertian klausa kata benda? Jawab pertanyaan dari Nafal, klausa kata benda dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat ketika ia merupakan kalimat yang menjelaskan sesuatu yang dapat diakibatkan oleh subjek lain. Contohnya, what you have said makes a angry. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan kami. Yang dimaksud concession and comparison conjunction yaitu kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan dua kalimat yang bertentangan atau berbeda. Contohnya, although, even though, while, whereas, much as, however, dan no matter. Thank you. Menjawab pertanyaan Dimas, apa perbedaan objek tidak langsung dalam klausa kata benda? Itu yang tadi bayar sama bayar langsung adalah kata benda atau kata yang menerima keberatan. Sedangkan objek Si Dimas juga adalah kata benda atau kata ganti yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Objek tidak langsung adalah objek langsung tidak langsung menjawab pertanyaan apa dan objek tidak langsung menjawab pertanyaan pada siapa. Ya, ya, material presentation and presentation as different inside my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.